Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada acara podcast Arsip UAD dengan tema kriptokurensi dalam perspektif syariah, problematika, dan masa depan. Baik, mungkin langsung saja ya teman-teman. Di sebelah saya ini sudah ada dua narasumber. Beliau Bapak Jardianto dan Bapak Hantiar. Mungkin bisa saya hai dulu ya Pak ke kamera. Oke. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Gimana nih Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja ya Pak. Temanya tadi kripto. Tentang kriptokurensi. Oke, baik. Mungkin terkait diskusi pada kali ini itu kita mau tanya nih Pak, sebenarnya tuh apa sih Pak yang melatar belakangi didirikannya Masjid Jogokarian gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak, diceritakan. Masjid Jogokarian kita didirikan di 1966 ya. Jadi mengingat dulu di daerah Jogokarian itu adalah daerah Abangan ya. Jadi kental banget dengan tradisi-tradisi klonik. Nah itu makanya para pendiri itu terdorong untuk memunculkan atau bersyiar di situ. Jadi mulailah disikirannya, kalau di zaman dulu belum masjid ya, masih surau. Nah akhirnya setelah perkembangan zaman, akhirnya berdirilah Masjid Jogokarian seperti yang sekarang ini. Nah bagaimana program yang dilaksanakan, mengapa ada masjid? Karena kita sangat peduli ya dengan umat ya. Jadi umat itu kan ketika tidak ada yang membimbing itu kan seenaknya ya. Jadi akidahnya tidak terurus. Nah sampai saat ini pun kita masih senantiasa berusaha ya. Jadi bagaimana untuk mensolatkan orang-orang hidup. Jadi karena apa? Karena di Jogokarian sendiri itu masih banyak orang-orang yang hidup tapi tidak sholat. Nah makanya ada timbul gerakan mensolatkan orang hidup ya, biasanya kan kalau biasanya mensolatkan kan orang mati ya. Jadi, nah kalau di Jogokarian mensolatkan orang yang hidup. Nah bagaimana bisa menarik ya perhatian dari jamaah ya, supaya datang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah setiap pagi kita ada kultum ya, kuliah 7 menit yang itu Setelah subuh. kita mengedukasi jamaah pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kemudian dari segi ekonomi nanti kita juga memperhatikan sosialnya. Jadi banyak program-program yang langsung berkenaan dengan jamaah di level bawah. Jadi kita kan karena rentan sekali di level bawah, perekonomian yang bawah ini ketika ada program-program dari agama lain itu sangat rentan sekali. Makanya Masjid Jogokarian tampil dengan program-programnya yang mensejahterakan masyarakat atau jemaahnya. Baik Pak, tadi kan ada program-program gitu ya Pak. Maksudnya yang saya ketahui itu setiap bulan Ramadan itu ada salah satu program ya Pak, namanya itu Kampung Ramadan Jogokarian. Nah mungkin di situ tuh event-eventnya itu apa aja sih Pak selain bazar gitu, sehingga itu yang masyarakat itu maupun luar masyarakat sekitar itu excited gitu Pak, termasuk saya sendiri juga excited. Pemburu gitu. takjil ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin Pak. Oke. Ekonomi. Jadi Kampung Ramadan Jogokarian itu sebenarnya upaya masjid untuk menghidupkan suasana Ramadan ya. Sehingga Ramadan itu benar-benar hidup tidak hanya dari masjid tapi dari kampung. Jadi lebih luas lagi gitu. Sampai dulu pernah ada lomba bikin gapura misalnya untuk bukan gapura, lomba mempercantik rumah lah itu ya, untuk menyemarakkan Ramadan. Artinya menyambut Dilombakan. Iya, dilombakan menyambut bulan Ramadan, sehingga warga itu datangnya bulan Ramadan itu terasa sekali. Apalagi di kampung kami itu 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah kita pasang lampion, sudah kita pasang lampu, sehingga suasana untuk masuk ke dalam bulan Ramadan itu benar-benar terasa.
semarak gitu. Sampai akhirnya kita bikin acara Kampung Ramadan Jogokaryan itu sebenarnya intinya itu untuk menghidupkan suasana bulan Ramadan. Lalu di dalam acara Kampung Ramadan itu acaranya banyak ya. Yang paling utama itu yang ini menjadi anchor sebenarnya ya, dan itu menjadi primadona adalah buka puasa bersama. Itu kami membagikan 2.500 sampai dengan 3.000 porsi makanan untuk berbuka puasa. Itu makanannya makan ya, bukan snack ya. Makan berat. Itu nasi yang makan berat yang kemudian kita makan di masjid dengan menggunakan piring, sehingga teman-teman suka mengistilahkan piring terbang lah gitu. Buka puasa dengan makan piring terbang. Lalu ada acara yang lain seperti misalnya Bazar Ramadan atau biasa kita bilang namanya Pasar Sore Kampung Ramadan. Itu kemarin bulan Ramadan kemarin itu ada 273 kurang lebih pedagang yang berjualan dari ujung timur Jalan Jogokaryan sampai dengan ujung barat Jalan Jogokaryan, sehingga satu jalan itu full itu dengan diisi dengan para pedagang. Itu ramai sekali dan pedagang itu kita gratiskan. Jadi tidak ada biaya, tidak dipungut sewa tempat. Tidak ada pungut sewa. Lalu kemudian ada infak. Infak itu sukarela, artinya Keliling. ya, keliling. Infaknya Kita keliling. bagikan pakai kotak infak itu. Nah, infak ini juga boleh dimasukkan, boleh enggak, karena infak ini kembali ke diri mereka masing-masing, pahala juga mereka yang menikmati. Hasil infak ini kita pakai untuk ikut memeriahkan dan ikut melancarkan kegiatan Kampung Ramadan. Itu Mbak Sinawang. Lalu program yang lainnya terkait dengan ada kultum, ceramah, itu setiap hari kita ada, sehingga Ramadan 30 hari itu benar-benar membekas gitu. Tidak hanya untuk kami orang-orang yang tinggal di Kampung Jogokaryan, termasuk juga orang lain yang hadir datang ke masjid. Mereka bisa menikmati takjil, keseruan Ramadan itu terasa. 3.000 porsi dibagikan serentak ya. Sehingga kami berharap ya Ramadan itu akhirnya menjadi ngen-ngenan orang itu. Wah, kapan ya kita bisa Ramadan lagi. Jadi Ramadan itu selalu ditunggu-tunggu gitu. Karena ada mungkin ayat apa hadis ya Pak ya, menyatakan kalau kita bergembira menyambut Ramadan itu insya Allah mungkin dosa-dosa kita akan dihapuskan gitu. Begitu Mbak Sinawang. Mungkin bisa dijelaskan Pak, manajemen masjid dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat itu bagaimana? Pak Jardi. Kita awal dari pembentukan biro sendiri. Setelah kita ditunjuk untuk mengelola biro ekonomi ya, jadi kita mengadakan pendataan dulu terhadap potensi yang ada di wilayah Kampung Potensi Jogokaryan. ekonomi ya. Potensi ekonomi. Jadi kita pendataan kemarin di bulan malah sebelum 2019 ya, dari 2019. kita sudah pendataan ya, sebelum adanya pandemi itu kita sudah pendataan. Kemudian kita ada 97 UMKM yang terdaftar di kami. Jadi di grup kita ada grup WhatsApp yang ada 97 personil. Nah, dari situ ternyata ada sekitar 48 UKM kuliner yang aktif untuk memeriahkan setiap ada pasar rakyat ya. Jadi setiap satu Ahad itu kita ada pasar rakyat. Nah, itu memeriahkan jadi sebelum subuh itu mereka sudah buka ya, sampai jam 9 itu sudah selesai ya acaranya. Jadi bagaimana kita membangkitkan ekonomi ya. Jadi kita yang pertama kita pendataan tadi. Ketika pendataan sudah, akhirnya kita sudah mengantongi ini nama-nama. Kemudian kita berikan program yaitu edukasi dengan mengadakan ngaji bisnis. Nah, kalau ngaji kan biasanya untuk akidah gitu ya. Nah, tapi kita beda. Kita mengadakan ngaji bisnis, yaitu bagaimana trik bisnis, membaca peluang pasar, mengatur manajemen keuangan, itu kita ajarin semua. Jadi untuk branding seperti apa, kemudian ada lagi jadi teknik strategi marketing yang jitu, 7 macam jurus order untuk meningkatkan omset, itu kita juga melakukan edukasi di situ. Kemudian setelah diedukasi kita sediakan wadah. Jadi tadi ada pasar
sore Ramadan, ada juga pasar rakyat itu sebagai wadah untuk aplikatif ya, jadi visualnya seperti itu. Nah, dari situ terjalin hubungan yang baik antara masjid dengan jamaah ya. Jadi kita menjalin hubungan baik. Kemudian ketika mereka kekurangan modal, kita akan pinjemin. Jadi dengan bunga 0% dan tidak ada biaya administrasi. Semisal pinjam 5 juta atau 3 juta, cukup mengembalikannya sesuai angka itu. Ya. Nah, kami yang berada di biro menjembatani itu dan memfasilitasi ya. Jadi kita tidak mengambil spesial pun dana dari situ untuk masjid ataupun untuk biro. Seperti itu. Untuk sistem kolaborasi nih Pak dari masjid dengan pelaku UMKM itu di masyarakat itu gimana sih Pak sistemnya gitu? Jadinya tuh bisa terjalin gitu Pak, bisa bekerja sama dengan baik itu sistemnya gimana Pak? Jadi sebenarnya kembali ke nama biro yang diamanahkan kami ini ya, Biro Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid. Jadi bagaimana masjid itu melakukan optimalisasi pemberdayaan ekonomi jamaah. Jadi khususnya jamaah yang ada di Kampung Jokarian, di mana Jokarian ini peta dakwahnya itu 4 RW 18 RT. Jadi yang termasuk dalam lingkup 4 RW 18 RT itulah yang menjadi yang ada di bawah naungan Masjid Jokarian. Lalu apa yang dilakukan oleh Masjid Jokarian untuk melakukan pemberdayaan itu? Tadi dijelaskan Pak Jardi, pertama kita melakukan pendataan. Kita kumpulkan database-nya, UKM-UKM-nya siapa saja, pelaku ekonominya siapa saja. Kemudian yang kedua kita melakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini yang tidak bisa pembinaan ini yang menurut kami seperti lari maraton, ya, bukan lari sprint ya, tapi lari maraton sehingga nafasnya harus panjang. Nafas panjang itu bagi siapa? Bagi masjid sebagai pembinanya dan juga bagi UKM yang dibina. Gitu. Kalau saya sendiri sedikit mengambil ada 3 item yang sebenarnya yang masuk dalam pembinaan itu. Yang pertama adalah mindset. Bagaimana UKM atau pelaku ekonomi yang masuk dalam binaan Masjid Jokarian ini punya mindset yang dia itu orientasinya adalah naik level atau maju lah itu. Tidak hanya sekedar berjualan, memenuhi harkat hidup ya, tapi usaha atau UKM yang dia geluti itu bisa maju, Berkembang ya, bisa naik berkembang. kelas. Itu mindset yang pertama. Dan mindset yang kedua juga kita mindset kemasjidan ya, karena kita itu kan berawal dari masjid. Ya berarti unsur-unsur akhlak, akidah itu kita kedepankan. Yang kedua adalah infrastruktur atau sarana prasarana. Infrastruktur baik kami sebagai pembina atau masjid sebagai pembina maupun infrastruktur pelaku UKM-nya. Infrastruktur bagi pembina itu apa saja sih? Contohnya kami kemarin waktu awal-awal pandemi bikin katalog ya Pak ya. Ya, katalog itu isinya adalah profil usaha-usaha para UMKM atau pelaku ekonomi yang di bawah naungan masjid. Yang kedua kita membuat event atau kegiatan namanya pasar rakyat. Di situ kita sediakan lapak, tadi Pak Jadi sudah info ada 48 pelaku kuliner yang berjualan di pasar yang kita ciptakan. Kemudian yang ketiga itu adalah network dan permodalan atau jaringan dan permodalan. Artinya masjid memberikan akses jaringan seperti misalnya kemarin di JEC itu ada acara Mufer, masjid menyewa booth atau stand untuk menjadi ajang pameran dan promosi dari para UKM, pelaku UKM. Lalu kemudian di acara muktamar besok. Jadi ada beberapa event-event yang berorientasi kepada promosi dan berorientasi kepada pengembangan jaringan itu difasilitasi oleh masjid. Masjid menyewa booth-nya, kemudian bisa dipakai gratis oleh para pelaku UKM-nya. Jadi ada 3 hal dan ini semuanya adalah nafas panjang. Tidak bisa serta-merta sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan jadi kelihatan hasilnya, nggak bisa. Jadi kami sendiri juga menyadari itu. Jadi ini hasilnya dan memang ya plus minus ya, artinya ya pasti ada tantangannya. Nah, gitu. Oke baik. Tadi
pribadi sedikit tertarik sama yang mindset yang kedua Pak, tentang kemasjidan gitu. Ya, kemasjidan. Ya, itu mungkin bisa lebih dijelasin gitu Pak. Oke, jadi kalau di kami syarat untuk menjadi binaan Masjid Jokar itu adalah dia harus mau sholat jamaah di masjid. Itu syaratnya. Jadi kalau dia rajin sholat jamaah, insya Allah akan bisa lah jadi. Selain dari syarat bahwa dia adalah warga dari 4 RW dan 18 RT, itu kan syarat administratif ya. Tapi syarat yang mutlak kita jadikan pedoman adalah dia harus mau sholat jamaah di masjid untuk memenuhi soft jamaah sholat. Yang pertama, yang kedua ya dia mengedepankan ya unsur-unsur kemasjidan, artinya ya akhlak, mengedepankan akhlak, mengedepankan ukhuwah, mengedepankan kesolehan dalam artian yang terkait dengan kaidah-kaidah syariah gitu. Jadi tidak berdagang dengan menggunakan sistem riba misalnya, tidak berdagang dengan barang-barang yang subhat misalnya, atau jangankan yang haram, yang subhat aja kita antisipasi. Nah itu unsur-unsur kemasjidan yang kita kedepankan. Nah itu Mbak Sinawa. Dari semua itu kan pasti Pak, kayak misalnya itu ada faktor penghambat dan pendukungnya gitu loh Pak. Yeah. Terus dari respon masyarakat sekitar gitu. Yeah. Nah, mungkin untuk semua program dari Masjid Jogokarian ini, respon dari masyarakat sekitar itu gimana Pak terhadap program-program yang dijalankan? Jadi tadi saya bilang bahwa pembinaan itu ada 3 tahapan, tadi mindset, sarana, dan networking atau permodalan. Yang pertama mindset dulu. Mindset ini harus clear dulu ini. Artinya kalau mindset ini belum clear, pasti kendalanya akan banyak ya, tantangannya akan banyak. Dan ini tidak mudah untuk menyamakan mindset. Mindset apa sih ya? Mindset untuk tadi itu kita mengedepankan ukhuwah, kita mengedepankan kebersamaan, mengedepankan unsur-unsur kemasjidan itu. Jadi mindset inilah yang menurut kami harus clear dulu. Ya kan, sebelum kita masuk ke tahapan teknis tentang pengelolaan usaha dan sebagainya. Nah, jadi kalau ini sudah lewat, artinya ini sudah bisa kita samakan ya, mindsetnya sama-sama, punya visi misi yang sama. Nah insya Allah kita bisa untuk bawa ke tahapan selanjutnya. Gitu. Jadi biasanya kendala atau hambatan yang paling sering ditemui adalah kesepahaman tentang mindset ini. Artinya UKM binaan masjid itu harus punya kesepahaman tentang bagaimana dia mau menjadi binaan masjid gitu. Yang bisa diarahkan, dibina, mengedepankan unsur-unsur kemasjidan, mengedepankan unsur-unsur ukhuwah, silaturahim, dan kebersamaan. Nah, ini yang menjadi tadi itu untuk menjadi tahapan awal. Begitu ini melenceng atau nggak bisa punya mindset yang sama, banyak kendala gitu. Akhirnya jadi nggak lancar, nggak bisa masuk tahapan selanjutnya gitu. Jadi pertama kita mindset tadi ya, jadi kita perbaiki niat dulu. Kita itu mau ngapain sih ikut jadi binaan masjid? Ketika kita mau berdagang aja itu nggak perlu pakai binaan masjid. Tapi ketika pengennya itu memperbaiki nasib ya, memperbaiki umat, itu kan niatnya sudah beda ya, niatnya sudah beda. Jadi kalau saya menekankan kepada teman-teman UKM itu, buatlah niatnya, perbaiki niat sebelum masuk untuk berbisnis. Karena apa? Ketika niat kita nggak benar, misalkan saya berniat mau mencari uang sebanyak-banyaknya, itu sudah nggak benar. Ketika saya mau berniat untuk bisnis itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga tok, itu juga nggak benar. Nah, kami menekankan bahwasanya ketika Anda berbisnis, bisnislah dengan Allah ya, niat karena Allah. Nah, yang pertama kenapa karena Allah? Karena seperti yang disampaikan Pak Antiar tadi, dari bahwa permodalan jangan sampai riba, yang dijual juga harus halal dan thoyyib. Nah, seperti itu adalah salah satu niat. Misalkan kita berniat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya sudah, Allah itu akan memberikan 10 juta saya cukup kalau untuk keluarga. Nah, berbeda ketika niat kita sudah perbaiki, misalkan saya ingin memenuhi kebutuhan keluarga, saya ingin mendirikan pondok pesantren dengan 1000 santri yang saya gratiskan, kemudian saya ingin bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat sekitar. Lah,
Allah akan beda ngasihnya. Jadi kalau tadi permintaan awal itu ketika kita belum memperbaiki niat itu cuma 10 juta. Nah, ketika sudah diperbaiki niatnya itu dengan 500 juta pun nggak cukup. Makanya Allah itu akan melihat sesuai prasangka hambanya. Jadi bagaimana hambanya ini bermunajat kepada Allah, oh ini layak untuk diberi 500 juta, oh ini layak untuk diberi 10 juta. Nah, itulah pentingnya mindset ya. Seperti itu. Enggak baca nama. Untuk mungkin dari para pengurus masjid Jogokarian sendiri itu gimana gitu loh Pak untuk memaksimalkan mindset masyarakat sekitar gitu loh Pak. Ya, memang tadi Pak Jari ceritakan bahwa di depan tuh kita ada program namanya ngaji bisnis. Jadi memang biasanya di ngaji bisnis itu kita ada pesan-pesan lah yang kita sampaikan itu kan. Pesan-pesan yang itu berlandaskan dengan sunnah, berlandaskan dengan Quran, hadis, berlandaskan dengan unsur-unsur syar'i itu disampaikan lah kadang di ngaji bisnis kan terbatas ya. Jadi kadang kami menyampaikan kita ada waktu ya, Biro Ekonomi itu dikasih waktu di kuliah subuh nih. Kuliah subuh itu kita ada waktu. Nah, itu lebih plural ya, orangnya lebih banyak, lebih luas. Nah, itu juga kami menyampaikan dengan inti pokok-pokok yang perlu kami sampaikan, bahwasanya strategi bisnis mengenai mindset di situ kita sampaikan. Jadi dengan harapan kalau di ngaji bisnis kan komunitas tertentu UKM ya. Nah, ini lebih luas lagi, kadang tamu dari luar kota setelah kita sampaikan itu membuka mindset, memperbaiki niat itu mereka jadi tertarik malah, wah saya kok pengen mendalami lagi ya tentang manajemen masjid khususnya di bidang ekonomi. Nah, akhirnya kita ada menjalin kerjasama dengan kemarin dari dosen ITB juga ya. Ya ada. Nah, kita dari ada Bandung. Ya dari Bandung itu diundang ke sana untuk berbagi ilmu, sharing ilmu lah. Saya kirim Mbak Sinawang itu ada data-data progres UMKM ya. Jadi kebetulan di bulan Agustus 2021 itu kami bikin namanya Pasar Rakyat. Pasar Rakyat itu sebenarnya begini, satu program dari masjid yang kita bikin pasar di situ. Tapi pasar tidak hanya pasar, karena bikin pasar itu sebenarnya gampang. Narik traffic orang itu gampang. Ya, saya bilang gampang ya, karena memang bisa dilaksanakan. Tapi yang membuat traffic itu membeli itulah yang susah. Artinya apa? Artinya memang sekarang ini daya beli masyarakat itu lagi rendah. Sehingga kalau ada pasar, ada orang datang, traffic datang rame, tapi tidak ada orang membeli sama aja. Artinya itu tidak akan bisa mengungkit konsep ya, positioning teman-teman para pedagang itu. Apa yang dilakukan oleh masjid? Mendongkrak daya belinya. Dengan cara apa? Pasar Rakyat itu kebetulan dilaksanakan di pagi hari setelah subuh, sehingga para jamaah yang datang untuk sholat subuh itu kita kasih voucher. Nilai vouchernya itu 10.000. Jadi kalau datang ke Masjid Jogokarian hari Sabtu Ahad, Mbak Sinawang akan dapat voucher 10.000. Voucher itu bisa dipakai untuk belanja di para pedagang yang buka lapak di sekitar masjid itu. Jadi di habis sholat subuh bisa langsung dibelanjakan. Nah, voucher itulah kemudian mengungkit daya beli masyarakat. Jadi orang kan istilahnya berangkat ke masjid nggak bawa uang, sampai masjid dapat 10.000 yang itu bisa dibelanjakan. Nah, nanti setelah tutup pasar kurang lebih jam 8:30, jam 9, voucher yang diterima oleh pedagang yang menjadi alat pembayaran tadi diuangkan ke masjid sesuai dengan jumlah voucher yang diterima. Sehingga Mbak Sinawang bisa cek tuh di data kami bahwa ada omset pedang-pedang yang omsetnya bisa sampai 2 juta, 1,5 dalam satu pekan ya gitu. Dan kami bikin kami bikin kayak ranking gitu, 10 pedagang yang omsetnya terbesar. Gitu. Kami ada 48 pedagang, jadi semua pedagang itu waktu dia menukarkan vouchernya, dia melaporkan penjualannya. Penjualan voucher saya sekian, penjualan cash yang pakai uang itu sekian. Sehingga kami tahu, kami bisa memantau perbandingan ya. Kita bisa bandingkan. Sebelum kamu jadi binaan masjid, kamu
punya omset segini, setelah kamu jadi pimpinan masjid omsetmu segini gitu. Jadi kita punya apa ya, key performance indikatornya, KPI-nya lah. Saya jadi tahu, oh pedagang A perkembangannya sudah sampai segini, pedagang B perkembangannya segini. Sehingga masjid sebagai payung atau sebagai pembina itu bisa tahu bagaimana progres teman-teman. Dulu waktu awal-awal pasar raya kita bikin, mereka jualannya hanya pakai meja kecil gitu. Sekarang udah ada yang pakai gerobak. Baik Pak, tadi kan untuk event yang baru itu namanya event pasar rakyat ya Pak, itu kan Iya. dimulai Agustus 2021. Iya. Nah ini boleh nggak Pak di-spill gitu untuk event-event berikutnya apa aja Oke. gitu Pak? Yang terdekat tanggal 30 September itu ada acara namanya Sholawat Akbar. Itu kebetulan Mas Jokar itu sebagai tempat saja ya. Ya. Panitianya teman-teman dari Ojo Leren dadi wong apik. Itu ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Salim Kafila, ada Ustadz Muhammad Faizar, dan beberapa ustadz-ustadz yang lain. Dan itu dari subuh sampai Malam selesai lah ya, mungkin sampai malam ya, itu seharian. sehari ya. Terus ada acara yang lain ya, mungkin kajian-kajian di Jokarian. Terus punya food truck ya kita Pak ya? Kita ada food truck truck. ya. Siap meluncur kemana aja. Ya, food truck itu bisa untuk bisa jadi dapur umum. Jadi kalau misalnya ada bencana alam atau apa yang kekurangan lah gitu, bisa jadi ini apa namanya? Jadi dapur umum, bisa masak di food truck itu. Untuk food truck ini tuh di apa maksudnya tuh diadakan itu setiap hari atau kalau misal untuk Food truck dapur umum itu aja? jadi aset masjid. Heeh. Awalnya dari mobil Grand Max, lalu kemudian dibangun menjadi food truck. Yang di situ ada 4 kompor, bisa masak, ada bisa frying juga, terus ada tempat cuci piring juga. Itu food trucknya itu mobile, bisa ke OAD juga bisa. Kalau kapan-kapan nanti teman-teman OAD mengundang kita, nanti kita bisa jualan di UAD pakai food truck, gitu kan? Bisa juga itu sebagai apa namanya ya, sebagai materi inilah sosialisasi tentang bagaimana masjid itu bisa hadir untuk membangun ekonomi umat gitu. Jadi bukan hanya masjid itu tempat Ibadah ya, tempat tapi sholat, masjid, ya. tapi bagaimana jamaah itu merasa diperhatikan ya. Selama ini kan masjid biasanya menjadi beban ya. Wah, ada yang muter bawa amplop ini. Wah, ini minta sumbangan ini. Minta proposal. Wah, ini akhirnya mindset yang terbangun di jamaah itu, wah ini kalau ada di orang-orang tuh begitu ya. ini jalui duit wae ya untuk kegiatan. Tapi beda ketika jadi Masjid Jogokarian itu tidak mau menerima sumbangan dari masyarakat, tidak mau meminta ya. Jadi keliling itu tidak mau. Jadi dari awal berdiri itu sudah nggak ada itu meminta-minta ke jamaah yang ada di kampung, itu enggak. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri datang ke masjid untuk memberikan sedekah, memberikan zakat malnya. Jadi masjid tidak perlu, cuman masjid itu cuman memberikan program-program ini loh, realisasi dari uang penjenengan yang sudah dititipkan ke masjid. Nah, kan sering ya kita mendengar di hari Jumat itu pengumuman saldo kita ada sekian ratus juta rupiah, sekian M, gitu kan banyak ya. Tapi beda di Masjid Jogokarian itu kita nolkan. Jadi effort kita mengenolkan saldo yang ada di Masjid Jogokarian. Jadi makanya banyak program-program yang kita support dan itu effortnya untuk mengenolkan saldo masjid. Jadi supaya sedekah yang diberikan oleh jamaah itu segera terrealisasi. Jadi bukan hanya segera bisa jadi manfaat gitu. Jadi manfaat. Jadi bukan hanya manfaatnya ketika saya sudah sedekah tapi uang itu disimpan di bank. Itu bank punya siapa? Nah, jadi kan begitu. Jadi makanya sebesar-besarnya kita berikan pelayanan kepada jamaah. Ini loh sedekah yang diberikan ini saya kembalikan lagi dalam bentuk program. Jadi orang merasa iya saya berinfak ternyata bermanfaat. Jadi nilai kemanfaatannya itu yang dicari. Oke. Baik, teman-teman tadi udah di-spill ya untuk program yang terdekat itu ada Sholawat Akbar ya Pak ya? Sholawat Akbar. Itu tanggal 30 September ya Pak ya? Betul. Ya.
Mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin dari Bapak Jardianto atau Bapak Hantiar mungkin bisa memberikan closing statement nih Pak untuk teman-teman. Jadikan masjid sebagai tempat untuk mengadu bagi jamaah. Jadi jangan sampai masjid itu membebani jamaahnya ya. Jadi jadikan masjid sebagai tempat untuk mengadu dan menyelesaikan semua permasalahan jamaahnya. Itu yang utama. Dan kebermanfaatan ini bisa dirasakan oleh seluruh jamaah maupun masyarakat sekitar. Kalau saya sih, karena kami ini datang mewakili masjid ya, kapasitas kami adalah pengurus masjid. Kami juga mengajak anak-anak muda ini, ya kan, teman-teman yang masih muda, yang punya potensi, punya semangat, punya energi untuk lebih banyak lagi memberikanlah waktunya, tenaganya, memberikan kontribusi kepada masjid. Karena hari ini peradaban yang masih bisa kita harapkan untuk memperbaiki masyarakat ini adalah peradaban yang berawal dari masjid. Kalau masjidnya makmur, masjidnya memberi maslahat kepada masyarakat, insya Allah lah masalah umat itu insya Allah akan terselesaikan. Dan harapan kami itu bisa berawal dari anak-anak mudanya. Makanya seperti Mbak Sinawang, saya teman-teman di UAD ini yang masih muda-muda, yang masih istilahnya powerful, ayo kita kembali ke masjid, kita makmurkan masjid, kita berikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Jangan kalah sama kita yang sudah milenial ini, Pak. Begitu kira-kira Mbak Sinawang. Baik, oke, tadi itu closing statement ya teman-teman dari Pak Jardianto dan Pak Hantiar. Oke, mungkin sampai sini ya teman-teman podcast kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan tema yang pasti lebih menarik ya teman-teman. Oke, terima kasih Pak Sami-sami, sudah menyempatkan waktu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.